Deklan di Raja Coffee itu ikut Nggak ngintip. ngintip Iya, doang. ngintip Tak doang. berani ya. Nggak punya temen. Nggak punya kemaluan. Oh, Oh, ada. tak kira nggak punya kemaluan. Kamu bahas siapa ayo? Siapa ya? Tahu. Ayo. Berarti kamu masuk divisi sponsorship, kamu akhirnya handle seluruh sponsor setelah masuk FIFA Akum. Terus kamu berarti diharuskan untuk aktif di semua kegiatan sponsor Surya Nation itu berarti. Ya sebenarnya tidak wajib sih, karena kan kita untuk kepentingan kerja sama keluarga itu harus utama. Kerja keluarga ya. Ya, baru komunitas. Ingat guys, kerja, keluarga, komunitas. Komunitasku juga keluarga, tapi keluarga kedua. Pertama handle sponsorship itu kan biasanya kan kalau sponsor kan ada yang dari pihak Surya Nation ada yang menghandle, ada yang ini apa ya, kayak MD. MD. Nah, MD-nya itu waktu kamu pertama menjabat sebagai sponsorship awal setelah menggantikan Mas Lutfi di sponsor 1, itu siapa MD-nya Surya Nation waktu itu? MD-nya itu Soalnya aku tak setahu ya, dulu itu ini Mas Rey. Mas Rey. Nah, Mas Rey itu sebelum ini sudah diganti sama Mas Nanda. Jadi Mas Rey itu udah pindah bagian. Jadi yang ganti MD-nya itu Mas Nanda untuk wilayah Sidoarjo, Surabaya sama Gresik. Jadi waktu itu yang berhubungan sama saya masih gak bukan intim. Bangsat kau. Bukan intim. Ya, sangkut pautnya itu sama Mas Nanda. Mas Nanda ya. Berarti sekarang yang MD-nya si Surya ke Osiris itu Mas Nanda. Oh, oke. Nah, setelah itu akhirnya kamu diperbantukan oleh si Satria. Ya. Si Satria saya itu minta bantuan untuk kalau saya semua tidak bisa, jadi ada yang handle. Jadi saya itu minta bantuan satu orang dan saya milih Satria. Oh, yang milih kamu yang milih. Ya, karena dia selalu ikut agenda Surya Nation di waktu saya ikut, dia selalu bisa ikut lah. Jadi kan saya lebih milih orang yang lebih bisa berkontribusi. Jadi intinya setiap ada acara dia bisa ikut, meskipun nggak lama kan nggak apa-apa lah. Mending itu hadir lah. Itu aja sih, daripada nggak ada yang datang kan nggak enak ya. Oh, itu waktu Satria masuk sponsorship berarti dia udah dapat nomor registrasi jadi member. Belum. Oh, belum. Belum, waktu itu dia masih partisipan. Oh, Prospek. Prospek. Cuma dia make up kayak ya nggak banyak sih, cuma kayak yang apa namanya, kayak waktu saya kerja kan Yang sekiranya sponsor kita tuh nggak iya. bisa, dia yang saya kan masuk. juga kerja pagi. Waktu pertemuannya kadang meeting itu jam 2 siang kan saya nggak bisa keluar, jadi ya Dia akhirnya kan ngertiin. bisa keluar dari dia yang make up. Oh, oke. Kamu sekarang posisinya kan sebagai pengurus Osiris, sudah berapa periode? Masih satu atau Wah, udah 2 periode? betul. Udah 2 periode si Dian ini dipertahankan sebagai dipertahankan untuk menghandle sponsorship Osiris Surya Nation ini sudah 2 periode. Nah, di sepanjang periode ini kan pasti ada ada enak nggak enaknya sebagai pengurus, ya wajar lah, maksudnya setiap tanggung jawab kan pasti ada enak ada nggak enaknya. Nah, selama periode kamu menjabat sebagai divisi sponsorship, enaknya gimana, nggak enaknya gimana? Ini kalau untuk masalah enak nggak tidak enaknya itu ya pasti ada lah. Tapi itu tergantung sama orangnya lah. Selagi orangnya jalankan dengan asik, enjoy, itu beban pasti nggak ada lah. Selama ini kamu berarti menjalannya dengan enjoy ya? Ya, saya jalankan dengan enjoy aja lah. Jadi kita waktunya kerja ya kerja, waktunya main ya main.
Waktunya itu. Nah, waktunya ya itu ya. Kalian tahu hanya si Dian ini apa ya? Pasti kalian tahu semua Oh iya. Oh iya. Oke. Kira-kira selama kan biasanya kan sebagai pengurus itu kan biasanya kan kalau mengutarakan sesuatu atau mengutarakan sebuah usul, ada yang mendebat gini-gini. Kira-kira kamu tuh menanggapinya itu kadang itu baper gak sih? Maksudnya maksudnya kamu pernah ngerasa gini, waduh, aku udah ngasih saran gini tapi dibantah kayak gini gimana gitu. Masalah baper sih, aku no anti baper. Bikers dilarang baper guys. No baper. No baper. Itu tuh nafsu. Pancuk. tapi harus nafsu kan. Jadi Maksudnya nafsu makan. iya. Sehat. Sama nafsu semangat buat ngurusin sponsorshipnya series biar tetap jalan. Nafsu itu bukan kata-kata kotor soalnya. Kalau ini ya maksudnya apa? Gini, kamu ya aku tahu kamu nggak nanya aku ya, tapi aku pengen cerita ya ini aku guys, ganti aku yang curhat ke dia guys. Soalnya kita tuh sama-sama pengurus, cuman beda divisi. Kalau aku kan divisinya dokumentasi Sama perhotelan. sama perhotelan. Ya. Amat kalau aku kan sebagai pengurus divisi bagian dokumentasi kan pasti ada enak nggak enaknya sih. Kalau enaknya itu aku tuh pribadi ya waktu bikin video nggak gitu tuh meskipun aku di balik layar gitu seneng gitu, soalnya kan aku kan mengabadikan sesuatu yang sekiranya bagus gitu, maksudnya kan mengabadikan sesuatu, mengabadikan keluarga kan itu kan ibaratnya kan gitu, aku kan mengabadikan sebuah keluargaku, aku seneng gitu aku bisa mengabadikan semua aktivitasnya teman-teman, terus aku edit, aku kasih hal-hal yang lucu gitu, seneng. Tapi kadang itu ada nggak enak ya bro. Pasti. mungkin kamu sebagai sponsorship kan ada nggak enaknya, tapi kamu kan buat enjoy kan. Ya buat enjoy. Cuman kalau aku selalu buat enjoy, tapi ada beberapa hal di bagian dokumentasi yang bukannya aku nggak enak sih, tapi kayak apa ya, agak merasa Asik. bersalah. Merasa bersalahnya tuh gini, kadang ada agendanya Osiris di mana gitu ya, aku kan sebagai dokumentasi otomatis harus mendokumentasikan kan semua aktivitas yang ada di situ. Kadang ya namanya member klub, nggak semua ya beberapa yang nggak tak sebutkan namanya, tapi pasti ada lah beberapa gitu, dia itu ada yang punya pacar gitu kan, ada yang punya mantan tapi mau rencana balikan. Nah Ini tahu ya rasanya cerita. iya gitu loh. Enggak, ini aku cuma mau menceritakan aja gitu. Ini sekedar sharing lah. Aku mendokumentasikan gini. Udah clear. Setelah itu waktu aku mau proses edit, beberapa member atau beberapa prospek atau member itu aku dapat angle yang maksudnya dapat videonya dia yang bagus, yang lucu, yang mau aku edit gini. Ternyata dia ikut agenda itu, nggak izin sama pacarnya guys. Nah jadi dia takut pacarnya ketahuan, akhirnya mau gak mau dia gimana caranya dia tuh nggak kelihatan di situ. Nah disitulah cobaan sebagai tim dokumentasi waktu proses pengeditan, akhirnya mau nggak mau aku harus gimana caranya biar dia nggak ada gitu. Padahal waktu aku nge-shoot dia itu posisinya bagus, lucu kadang gitu. Terus ada lagi ya waktu
touring gitu, misal dia punya pasangan tapi ternyata nggak izin sama pasangannya, bilangnya kemana, akhirnya ada beberapa scenes-nya dia yang bagus aku rekam gini, harus aku ilangin. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, cuman sayang aja gitu loh, maksudnya kan udah bagus-bagus tapi disuruh ngilangin akhirnya gitu. Berarti sampean ajaib ya. Bisa ngilang wong. Iya, iso ngilang wong tak ketok ngono ae lho. Gulune. Iya. Mati kau Lho lho. gak gulune tok sak sepeda sak wong tak ketok. Ya berarti hilang. Oke, lupakan lah, itu kan cuman curhatan sebagai tim, ya sebagai curhatan suka dukanya pengurus lah. Itu. Oke, balik lagi ya. Berarti kamu bangun Satria dari prospek sampai diangkat jadi member. Satria itu radius berapa? Satria itu 057. Aku nggak apa apa apa. Aku dewe gak apa. Loh, salah berarti. Ya enggak lah. Benar. Aku nek ngawur mesti bener. Nek bener mesti ngawur. Goblok. Iki mau ngawur apa enggak? Ngawur. Ngawur. Berarti bener. Bener berarti. Nah. Berarti kalau dia ngawur bener guys. 7. 057. Enak nggak punya partner gitu menurutmu? Nah, aku sih selama ini partner sopo ae sih enak. Enak ya. Merasa terbantu. Intinya aku nggak seneng arek sing baperan lah. Cuman kan memang dalam sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah wadah kan ada banyak banget karakter kan ya. Ya, Pasti ada lah yang kayak gitu ya. tergantung yang nyikapinya sih. Kayak ibaratnya itu tergantung lawannya lah. Jadi lawannya apa, kita harus bisa menjadi seperti dia lah. Biar kita nggak ada miss dalam komunikasi. Saling mengimbangi lah. Ya saling mengimbangi. Ntar kalau sama-sama dilawan, ntar jadinya jadi fake. Iya, Fake iya. tas. Iya. Hah? Nah, Ada nggak kira-kira di Osiris? nah, aku sih aslinya itu Nggak menyebutkan nama atau apa ya, tapi ada nggak? Ya, kalau di semua komunitas sih pasti ada. Setiap komunitas ya, nggak hanya Osiris ya guys. Semuanya pun pasti Semuanya. ada, nggak mungkin nggak ada. Sesolid apapun sebuah komunitas pasti ada gesekan lah, nggak mungkin nggak ada. Apalagi semakin lama komunitas terbentuk pasti banyak sekali Makin problem. banyak orang yang gabung kan ya, beberapa karakter. Soalnya orang yang lama belum tentu bisa nerima orang yang baru. Ibaratnya bukan nggak suka sih, kayak caranya apa aja bergaul atau bercanda kan beda lah. Kayak kita punya candaan sendiri, terus ada member lain masuk dengan macam variasi yang bercandanya terlalu over mungkin. Kan nggak semua orang bisa nerima, ya itu sebenarnya memerai lah. Makanya kan tergantung orang yang menyikapinya. Jadi nggak perlu dimasukin hati lah. Kalau nggak suka ya udah diem aja. Kalau memang pengen ikut bercanda ya silakan. Pokoknya ya gimana, jangan baper. Kalau kata orang-orangnya Osiris yang dulu itu seleksi alam gitu ya. Nah, Yang- dalam. Yang masuk, yang nggak bisa menerima dia keluar sendiri, masuk nggak bisa menerima dia keluar sendiri gitu. Ya kita nggak maksa, maksudnya gitu ya. Nah, kan sesuai slogan Prei Wong Ruwet. Prei wong ruwet, sesuai slogan guys. Prei wong ruwet. Prei wong ruwet itu bahasa Indonesianya apa? Prei iku libur. Prei itu libur. Wong iku manusia. Uangku manusia, orang. Ruwet iku bulat. Ruwet itu bulat. Nah, Bulat itu artinya ya bahasa Jawa. Oh, bulat bahasa Jawa. Berarti bulat iku melilit. Melilit. Nggak tahu lah itu Jadi- bahasa orang Jawa Timuran lah itu. Jadi libur orang melilit. Libur Nah, orang melilit. Prei wong ruwet guys. Osiris prei wong ruwet. Jadi wes seleksi alam lah. Maksudnya yang bener-bener niat itu bakal kelihatan, yang bener-bener cuman maju mundur itu ya bakal kelihatan juga. Ya kita nggak maksa, kita open lah. Gitu ya. welcome. Welcome dan bye bye. Oke, balik lagi ke pengurus tadi ya. Berarti kan kamu setelah dapat perbantuan Satria sampai sekarang kamu masih menjabat sebagai divisi sponsorship kan ya. Kira-kira nih ya, Osiris ini dapat sponsor Surya Nation ini kan biasanya kan apa ya, kayak
aku memberi kamu apa, kamu memberi aku apa gitu kan ya. Maksudnya kan ada timbal balik gitu. Nah, selama kamu menghandle sponsor Surya Nation ini susah nggak sih? Maksudnya Surya Nation tuh ngasih syarat seperti ini. Nah, gitu kamu menjalankannya itu susah nggak sih? Kalau saya sih menjalankannya enggak lah. Ibaratnya kan sponsor kita kan rokok. Nah, di dalam satu komunitas kan pasti semua kebanyakan merokok. Hampir 90% kan merokok. Meskipun rokoknya beda-beda kan. Kalau Surya 12 sih pasti udah umum lah. Ya. Dari zaman ke zaman pasti ya Rokoknya rakyat lah itu, guys. ya, jadi ya ibaratnya kita disuruh beli produk mereka dengan jumlah yang ditentukan, dengan target yang ditentukan, dalam jangka waktu juga yang ditentukan. Setelah produk itu udah habis terjual dalam waktu yang ditentukan dan target, itu mereka akan memberi insentif balik ke komunitas. Bisa berupa uang, bisa berupa Merchandise. kayak jaket, topi dan sebagainya. Dan dia juga support untuk acara seperti Femgate, Torjit, juga Enif. Nah, itu sih. Berarti selama ini kamu menghandle lancar-lancar aja? Lancar aja. Lancar-lancar aja. Soalnya nggak sumber kencono. Ya sumber kencono. Atas. Brak. Enggak guys, canda ya. Iya. Berarti untuk sponsor sampai sekarang masih lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Sip. Semoga Osiris semakin solid. ya, semoga semakin solid antara Osiris dan Surya Nation dan juga SBC guys. SBC sama Surya Nation sama gak sih? SBC itu naungan komunitas yang dinaungi oleh Surya Nation, dinamakan SBC. Oh, SBC sama Surya Nation ku maksudnya itu SBC itu komunitas di bawah naungannya Surya Nation gitu ya. Kalau sponsornya itu ya Surya Nation itu kan ya. Ya, karena Surya Nation. Gudang garam. Gudang garam. Ya, gudang garam Gudang Surya. garam Surya 12. Surya 12. Gudang garam yang Surya 12 ya guys. Oke guys, tadi kan bahas masalah klub, masalah masalah jabatan yang saat ini dipegang oleh Mas Dian ini 045 ini sebagai pengurus divisi sponsorship. Nah, kayak gimana tadi kan udah dijelasin juga gimana gitu. Sekarang ini belakangku ini asetnya Mas Dian ini. Saat ini yang paling ngejreng di komunitas ya ini Petronas guys. Petromak Atau Petronas? Pertamini. Oke, ini kan motor kan hampir dulu waktu kamu gabung awal Osiris itu motornya gini kan? Ya, Standar banget apa? standar banget. Apa kamu masuk ada yang udah kamu ganti gitu? Kalau masuk itu standar banget. Standar Orian banget pabrik. ya? Orian pabrik semua ya? Ya, soalnya belum tahu aksesoris yang buat R15 di sini kan susah carinya. Nggak Oh, berarti sembarangan. tujuanmu gabung juga ke Osiris ya biar tahu info-info Kan juga. dari dulu suka motor, jadi sekalian lah pengen modif dikit-kitilan. Jadi ini Mas Dian ini waktu gabung awal Osiris motornya tuh standar pabrik. Warna apa? Biru Movie Star. Biru Movie Star. Jadi motornya dulu waktu awal masuk Osiris tuh biru Movie Star yang velgnya biru ya? Ya, biru. Yang velg biru. Itu limited gak sih velg biru? Limited Yang velg biru yang limited Movie Star itu. Tahun berapa tuh? 2016 akhir. Tahun 2016 akhir. Berarti dia masuk Osiris itu motornya standar semua, Movie Star yang tahun 2016 velg biru. Nah, sekarang ini berubah jadi kayak gini, guys. Dari standar apa aja yang dirubah? Pertama kali itu cuma pakai cover tangki sama lepas spakbor belakang. Itu aja. Berarti pertama kamu ganti cover tangki sama lepas cover belakang. Sama ganti lampu sen, udah. Ganti lampu sen. Depan. Nah, si cover tangki itu kan macam-macam kan ya. Maksudnya ada yang apa ya tipenya? R125. R125, ada yang R6, R1. Nah, kamu pakai yang kondang tangki yang apa? Pertama itu pakai R125. Pakai R125. Ya. Yang ini ya, yang nggak muncul di Indonesia ya pasarannya ya. Iya.
Terus bosan upgrade ke R1. Itu masih ini cover tangki masih. Masih cover Bergelut tangki. di cover tangki ya. Berbulet mencari mood, Mencari kondom-kondom guys. mencari kondom. Asal jangan Sutra dan Fiesta. Iya, asal jangan Sutra dan Fiesta guys, itu beda lagi itu. Soalnya terlalu lunak. Iya, ini kondomnya tangki motor guys. Tangkinya motornya Mas Dian. Otang. Kotang kalau orang komunitas biasanya bilangnya kotang. Ya. Terus Ganti R1 All. R1 Itu All. R1 All itu apa ya? Mentok di stang. Jadi setiap kali belok itu pasti natap. Nah, Berarti semua masih ori, cuman ini tak cover tangkinya aja cover enggak? tangki aja. Akhirnya ini ya buat belok itu agak mengganggu gitu ya. Ya. Terus akhirnya saya cari-cari lagi dapat R1 sing new. R1 New. Ya, itu agak lumayan sih, agak terlalu jedak. Tapi bisa mentok. Nggak bisa sih, cuma ya lebih enak lah. Ini ya perasaan kalau belok natap itu kan kadang jempol ini kan terjepit guys. Iya. Ya, jempolnya juga terjepit. Terus habis itu ganti ke R6 All. Masih di cover tangki ya? Iya. Berarti Mas Dian ini paling suka main kondom ya? Oh dia ini ternyata dari awal udah kelihatan sukanya main kondom tangki guys, kondom tangki motor. Tampol lu mulut lu. Terus akhirnya balik lagi ke R1 Hmm. dan terakhir sampai sekarang ini R1 All akhirnya. Oh ini berarti R1. R1 All. R1 all. Oh, R1 All, R6 All, kembali ke R6 All. R6 all. Terus setelah ini berarti mentok di R6 all. Ya. Di R6 all terus selanjutnya ngerubah apa lagi? Undercover. Undercall ini guys. Undercall. Cuma ganti 3 kali sih. Undercall Pertama R6 All juga Hmm. sempat lama sampai akhirnya ganti ke model nggak tahu aku oh Thailand itu cuma 1 bulan terus tak lepas terus terakhir ini R1. Cek bentar. Kamu ini beli cover tank ini di mana? Gonta ganti tuh belinya di mana? Di teman-teman sendiri atau di all shop? Saya langsung ke tukang pengrajin diukir. Oh, berarti punya kenalan ini ya, Ya. tukang bikin ginian ya. Sama undercall ini juga. Ya sama regal. Nah, terus setelah undercall ini Setelah undercover ganti ke headlamp. Headlamp depan Headlamp. ini saya rubah pakai R1 M yang baru yang ini kan. oh, berarti dari standar langsung dirubah ke R1M ini. Ya cuma kepalanya aja. Nggak pernah berubah lagi ya. Enggak. Terus habis itu Di situ dari R1M dari apa? Headlamp, dari headlamp terus saya main kaki-kaki. main kaki, Main kaki ganti velg depan belakang. velg depan belakang ganti kan. Velg depan belakang ini pakai Axio. Axio. Pakai Axio. Nah, kenapa nggak pakai Veloci? Veloci kan lebih murah. Veloci itu benar murah sih. Hmm. Cuma kan kualitasnya juga bisa dilihat sendiri. Hmm. Kalau kena lubang pasti retak. Kebanyakan pasti ini ya. Kebanyakan retak. Hmm. Dan kalau Axio kena lubang pun dia masih kuat lebih kuat daripada ori loh. Daripada Soalnya ori. saya pernah sih. Orinya peleknya Orinya motor. peleknya. Waktu itu pernah kena lubang. Itu cuma bengkong sedikit. Axio. Axio tak bawa ke tukang pres. Tukang presnya itu sampai ampun-ampun karena terlalu keras peleknya. Jadi perlu tenaga ekstra buat kembaliin lagi. Daripada ori lebih kerasan Axio. Kalau untuk pelek sih saya lebih nyaman ke Axio. Oh, cuman dari segi kenyamanan aja sukanya Axio. Selain lebih keren juga ini ya. Lebih lebar. Lebih lebar, lebih gagah ya. Gagal. Terus habis velg depan belakang Axio apalagi? Terus kita rombak ke Ini urutan ya? Ya. Maksudnya ini urutannya dari Mas Dian awal standar, motor standar banget sampai modifan. itu ganti skop depan. Ganti shock. Shock depan ini pakai punyanya Fiction All Fiction. upside down tapi cuma buat Fiction.
Fiction yang mana? Yang all yang pertama kali keluar. Lah, Yang lampu pertama Bulat. bulat, Hmm. ke atasnya sedikit. Lampunya udah ganti. oh lampunya yang lancip itu ya? Nah, ya. Upside down? Variasi cuma khusus fiction yang Oh. 15 nggak ada waktu itu. Oh variasinya fiction bukan variasinya R15 gitu ya? Ya. Tapi berarti masang di motormu ini ngakal-ngakal ya? Nah, kalau untuk ini ya cukup rumit ngakalnya. Soalnya kan nggak punyanya orinya R15, jadi ya sedikit berubah lah. Hmm. Kamu dapat ini beli di mana kalau upside down? Sedon ini saya beli ngenteni aku. Oh gantiin? Ya gantiin punyanya Panda. Panda itu Panda itu ini guys apa ex membernya Osiris ini pak tuanya Osiris dia itu termasuk Sepeda hedon waktu itu. iya dia itu sepeda paling hedonnya Osiris waktu itu guys karena pokoknya andalannya Osiris lah kalau ada maksudnya ada pameran apa selalu motor itu disodorkan lah guys gitu. Berarti kamu gantiin punyanya si Panda, Nah, ya. si Nanang atau si Panda itu regis nomor 004 ya? 003. 003. Terus gantiin punyanya si Nanang, habis itu enggak modif apa lagi? Setelah itu ganti body waktu itu. Body R1 body mana? R1M sebelum ini sih. Oh sebelum ini. R1M, setelah R1M, setelah Enif, terus setelah itu bosen soalnya kayak kurang lancip lah. Ada punya fotonya nggak? Oh ada, nanti saya Nanti fotonya saya ini ya, saya kasih tahu lah fotonya. yang buat pajangan waktu di Enif itu kan body R1M pakai replika kamera. Kalau yang datang ke Enifnya Osiris pasti tahu. Oh iya. Waktu elitnya Osiris yang di ini ya di lapangan Natura itu Itulah, guys. yang masih livery Monster Energy Nah masih livery Monster Energy ya itu model R1. model R1. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu bisa lihat nanti di YouTube-nya Osiris yang ini ya. Nanti saya taruh ada di atas nanti ya bisa kalian lihat. Itu kalau nggak salah admin pernah nge-shoot motor itu ini ya bareng sama motornya ini Aziz kali yang motornya full Aziz R6. motornya Aziz yang full R6 regis 010 cuman sekarang ex member dia ya. Tapi motornya pernah tak shoot waktu ini Enifnya Osiris Motor hedon juga itu. hedon juga itu Di pertama kali. itu zaman dahulu si hedon keduanya setelah si Panda itu Nanang itu. Lanjut berarti setelah body R1M ganti apa lagi? Setelah body itu kan udah bosen, akhirnya mau cari body racer, mau tak buat cafe racer sebenarnya. Cafe racer berarti Ya. lomba semua. Ya terus akhirnya Terinspirasi nggak jadi. Sabri. Gak jadi. Oh nggak jadi. Akhirnya aku cari-cari inspirasi, lihat-lihat di IG, di Facebook. Akhirnya pakai body ori lah. Body Cuma ori. dikasih single seat racing. Jadi single seat yang modelnya kayak gini. Kayak ini ya nggak ada boncengannya ya. Nah, Tapi orian semua. apanya? Bodinya. Bodinya itu balik ori seperti ini. Cuma Oh. ganti single seat aja. Setelah itu apa lagi? Ganti Setelah konsep atau gimana? Kan Dulu kan pertama- awalnya kan nggak gini warnanya. Awal pertamanya itu Movie Star. Ya Movie Movistar. Star. Terus ngikuti musim Musim GP guys. GP. MotoGP. Movistar lepas dari Yamaha kan jadi Monster Energy. Ya, Monster Energy. Akhirnya tak livery Monster Energy semua. Meskipun sempat waktu tour wis kalau kalian pernah lihat YouTube-nya Osiris, itu ada motor saya, sampingnya Movistar, depannya Monster Energy. Kan waktu itu belum jadi, cuma tak buat berwisata ke pantai Ungapan misalnya. Oh, pantai ya Ungapan. Pakai unggapan. Ungapan misalnya. Yang ini, yang Ungapan apa? Pokoknya Malang kok. ya ada guys di YouTube-nya Osiris waktu Osiris ke Pantai Ungapan. Bisa kalian tonton juga guys. Itu masih separuh kan.
Terus setelah itu tak jadiin semua, cuma pakai fairing orinya. Ini fairingnya ada beda ya? Belum ganti kan, fairing ori, Monster Energy semua udah. Pelek biru, Pelek biru Axio. Axio tetap, Axio cuma tak warna Biru. biru Movie Star tadi dikombinasi sama warna kuning emas. Terus setelah itu saya crash jatuh. Loh, pernah crash? Pernah jatuh waktu tahun kemarin sebelum hari raya itu saya crash dan Ini akibat kelelahan ini guys. Kelelahan ini. Pretes. nanjak. Oh iya, nanjak, Agak guys. kecelakaannya insiden bapak lah biasa. Bapak ya kan? Bukan emak ya guys ya? Bapak ya? Biasanya kan emak. Tanpa sen, tanpa apa, langsung pencok kan. Langsung belok. Santap Langsung sama R1. Si santap sama R1M guys. Oh, bapak ya, itu bukan aja emak ya? kita ya itu tadi. Makanya kalau berkendara mending pakai helm lah. Meskipun dekat jauh, penting helm, celana panjang sama sepatu. Nah itu guys, Nah, kesan dari andai nggak pakai helm pasti udah nggak tahu. berarti waktu itu masih safety ya? Masih safety sepatuan dan alhamdulillah cuma luka di lutut aja karena nggak pakai. Dari mana itu waktu itu? Itu saya mau San Mori sih. Mau San Oh, hari Mori. Minggu. Nah, hari Minggu itu puasa kurang 1 minggu. Mau San Mori ke tempat tikung itu crash di tengah-tengah. Dan akhirnya Nggak jadi San Mori ya? nggak jadi San Mori itu waktu itu pakai knalpot orinya R25. Oh yang pendek ini ya? Nah, pendek yang masih besar itu pakai R25. Oh, yang di kolom itu. Dan crash kan pesok. Pesok itu guys. Bahasa Jawa lagi guys, pesok itu penyok. Delesep. Penyok guys. Terus underbone itu pakai variasi. Underbone pakai variasi. Pakai variasi let it itu Oh yang ini ya? patah. Hmm. Terus handle juga variasi itu patah. Oh, parah guys. Jadi rem belakang, rem depan itu nggak fungsi semua, nggak Oh. patah. Oh, Terus fairing ini hancur, untung yang penting headlamp. Kalau headlampnya hancur saya nangis. Berhubung Oh. headlampnya tidak hancur, jadi ya akhirnya ya bersyukur lah. Oh berarti dia itu ini guys, sayang di headlampnya guys. Ya. Paling mahal kayak headlampnya. Terus akhirnya hancur, nginep di Polsek Wonoayu. Nginep konternya. Bosan tidur di rumah, tidur di alam terbuka. Oh sampai diinapkan di polsek ya? Nah setelah itu kan hancur selama 2 minggu. Akhirnya tak bawa pulang. Hancur 2 minggu tak pulang. Bawa pulang. Terus akhirnya hampir nggak mood untuk modif sih biasanya. Tak mangkrakin cuma nggak tega lihatnya. Akhirnya itu tak rombak. Sorry guys, kita sambung lagi yang tadi soalnya habis ada iklan lewat. lanjut. Tadi habis dari polsek, Apa pulang kan? nggak tega liatnya. Ya kan, tak bawa pulang. Sempet di polsek itu tak kasih selimut. Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. Tak selimutin di polsek. Loh kok yang nyelimutin siapa? Saya ke sana. Oh, Izin. ngeri guys. Nah, setelah itu akhirnya pengen kan sayapnya kan hancur. Mau nggak mau ya harus pakai fairing lagi kan. Nah, ganti kan. Dan harga ori sama ini kan hampir sama. Nah, daripada sama-sama kan mending pakai variasi lebih lebar juga kan. Berarti orinya udah ini ya? Nggak. Ada sih cuma apa ya, babras lah. Ya. Kena aspal kan. Nggak sampai pecah tapi ya? Nggak sampai pecah. Terus akhirnya ganti apa namanya, fairing lebar ini. Kan harganya juga lebih murah lah. Akhirnya ganti ini. Oh, berarti sama ini lebih murah dari ori? Ya lebih murah ini sih, nggak pernah tahu. Iya lebih murah ini. Lebih murah ini. Kan kalau ori kan beli satu set sama belakang. Ini fairing apa ini? R1M ya? Fairing lebar sih namanya. Kalau dulu kan cuma separuh itu R6, cuma lubangnya masih kelihatan. Kalau yang ini udah full. Oh. Jadi digambar apa aja bisa. Misalnya jangan digambar Miyabi. Nyapi guys. Berarti ini bukan ini ya, maksudnya fairingnya
Fairingmu ini bukan fairingnya motor apa-apa, bukan ya, cuman Khusus R15. khusus R15 tapi modelnya yang lebar guys. Ya, yang lebar modelnya. Terus akhirnya lah lanjutin lah yang kemarin Monster Energy masih tetap lah livery Monster Energy. Oh, berarti habis ganti fairing lebar ini tetap liverinya Monster Energy. Ya tetap. Masih Monster Energy cuma 1 bulan setelah crash, nya bosen. Berarti Terus- bertahan 1 bulan doang itu Monster Energy yang Monster setelah Energy, crash. ya cuma 1 bulan, paling enggak 2 bulanan lah. Terus kan dengar-dengar ya Rossi kan mau pindah ke Petronas. Lagi-lagi Rossi Nah, guys, lagi-lagi MotoGP ya. kan mau pindah ke Petronas, akhirnya belum gua keluar liverinya tak dulu ini. Belum keluar Ya. belum keluar liverinya si Rossi itu Ya. kamu dulu. Kan cuma lihat dari, Kok ngerti kamu? kan di YouTube banyak bang. Oh, ada bocorannya di YouTube guys. Meskipun nggak ori kartun kan kita juga bisa menyontek. Oh, gitu. Dan ternyata waktu liverinya Rossi udah keluar kayak gini. Iya. Iya. Ya tahun ini kan keluar cuma belum mulai kan gini. Iya. Kalau udah resmi dikontrak sama Kayak gini. Ya, sama Petronas sama satelit. Nah, Rombak menjadi Petromak. oh berarti Rossi sekarang nggak ikut Factory Racing ya guys? Ya, ikut satelit. Ikut satelit ya. Nggak, dulu kan Monster Energy. Sekarang Petronas. Petronas. Beda ya Monster Energy sama Petronas ya. Beda namanya tulisannya beda. Oh iya terus. Nah, habis itu liverinya ganti Petronas. Setelah itu kamu nambahin apa lagi? Udah tak rombak jadi Petronas. Udah nggak nambahin apa, cuma ya tadi cuma ganti knalpot Hmm. sama underbone ori, handle ori. Udah, soalnya bosen pakai variasi karena nggak seberapa pakem ya. Hmm. Lebih nyaman pakai ori kalau untuk pengereman. Berarti terakhir kamu nambahin ini apa? Handle rem ya? Ya. And berarti terakhir Balikin ke ori lagi. balikin ke ori. Ya. Setelah crash kan tak orin lagi. Oh, itu tambahan kayak handle rem gitu? Ini Prograd cuma mainan. Iya, Prograd. Sebelumnya juga ada sih, cuma warnanya kuning. Kan ini menyerasikan sama warna barakudanya. Oh, Untung juga ada ini, nggak ada ini mungkin headlamp hancur. Ini ya sebenarnya buat variasi tapi ada gunanya loh sebenarnya. oh berarti Prograd itu sebenarnya ada gunanya guys. Misal Tangan juga nggak apa-apa. iya. Terus juga bisa nang body meskipun fairing hancur, setidaknya kan masih terlindungi tangan. Oh, meskipun nggak ada ini ya, nggak ada Set frame slider. Ini knalpotnya merek Proliner guys. Iya. Ya, Poliner TR1 short Proliner TR1 short yang pendek. yang pendek. Oh, berarti tipenya banyak. Ada 2 sih. Yang biasanya dijual umum itu yang dulu kan long. Hmm. Terus yang baru yang ini. Oh, tak kira kayak knalpot gitu kan pendek apa panjangnya kan tergantung ininya apa Leheran. leher angsanya. Kalau ini sinisernya pendek. Berarti ini memang khusus pendek ya? ya pendek yang Modelnya yang baru. pendek. Oh. Cuma ini tak pendekin sendiri. Sebenarnya juga segini, cuma sinisernya cuma kecil. Hmm. Kalau yang lama kan panjang. Oh. Ini cuma tak variasi sendiri. Gimana caranya enggak Nggak panjang. tutupin Nggak tutupin ini. Soalnya kan nggak ada post stepnya lah. Ya. Masa tak cendel no bokong gue. Iya. Centel no kan? Centel no ya Pak? Dikaitkan. Dikaitkan sama pantatnya. Setelah itu habis itu semua udah nggak modif lagi. Udah sih. Udah ya. Kira-kira Cuma kurang satu sebenarnya. apa? Nah, ini sih mburi siapa? Oh iya guys, ini motor udah bagus ya. Yang belakang ini sayangnya single seat. Lah gimana mau ganti ke double seat tapi nggak ada yang di belakangnya saat ini. Yang mau daftar silakan kontak nanti Instagramnya ada di bawah. Hati-hati. Jarum suntik. Jangan ada jarum suntik di antara kita. Jangan ada jarum suntik di antara kita guys. Apa guys, keren guys motornya guys. Gamura kualitas hedon. Harga murah kualitas edon. Ya kalau ibaratnya itu nggak perlu ngeluarin uang banyak-banyak. Kalau barangnya hampir sama gitu kan, mubadir, mending dibuat lainnya. Oh, berarti
Kalau misal barangnya kualitasnya hampir sama meskipun beda merek tapi kualitasnya hampir sama, ya mending cari yang bawahnya gitu ya. Jadinya ibaratnya jangan malu pakai barang KW. Jangan malu pakai barang KW. Wah. yang penting eksis guys. Nggak, soalnya gini loh. Sekarang harganya ibarat kata knalpot aja lah. Knalpot kita beli mahal. Toh CC-nya kan cuma 150 ya. Oh iya. Terus ya suaranya ya segitu aja lah. Iya. Makanya kan ya yang cari yang terjangkau lah. Terus kayak apa namanya? Master Rem kan banyak. Iya, Master Rem banyak merek-merek. Mereka kan banyak. Bukannya nggak mau beli atau nggak mau beli, emang nggak mau beli. Bukan nggak mau beli atau nggak mau beli, emang nggak mampu. Sekarang ini aja kan ininya banger ya. Hmm. Kita buat standarnya aja lah. Soalnya pengereman itu sangat penting. Soalnya kalau pakai variasi itu nggak pakem. Oh iya benar. Dibuat tanjakan itu, dan turunan itu wis duduk hati Iya rasanya. benar. Karena salah pijek aja atau bisa blok. Iya benar. Makanya itu masalah pengereman tak sarankan sih jangan main aneh-aneh. Berarti kita boleh guys modif motor gitu, tapi kan harus lihat dulu mana yang mana yang sekiranya lebih baik itu nggak usah diganti, mana yang bisa diganti gitu. Selain menghemat biaya juga bisa ini juga keamanan juga ya. Nah ini mereknya Proliner ya, yang knalpot ini mereknya Proliner. Nah ini kayaknya ini apa ini? KW atau ori ini? Kalau Proliner sih ini ori. Kalau KW itu warnanya nggak kayak gini. Warnanya terlalu mencolok. Oh, justru kalau KW warnanya terlalu ngejreng. Nah, ya. Dan ada tulisan di sini yang nggak kelihatan. Kelihatan cuma dengan cara di center. Ada tulisan timbulnya Proliner. Oh. Itu yang ori. Harganya nggak sampai 1 juta sekarang, turun kok. Kalau Proliner yang ori nggak sampai 1 juta. Selama kamu modif dari awal sampai sekarang ya, yang jadi kayak gini, itu menghabiskan biaya berapa sih? Biar tahu ininya, biar tahu apa kira-kiranya itu loh. Cuma berapa? 500.000. 500.000. Enggak, untuk biaya kan kalau ban motor kan. Kira-kira ini enggak 5 juta? Nah, 5 juta ya. Nyampe apa nggak nyampe? Antara nyampe nggak nyampe tergantung sih. Tapi nggak lebih. Bisa lebih bisa kurang. Bisa lebih bisa kurang. Mikir. Oh, soalnya ini guys, si Mas Dian ini ada yang ini apa maksudnya nggak semua modifannya itu digarap sama orang, tapi kadang digarap dia sendiri ya. Iya. Jadi agak menghemat biaya dikit. Jadi ya berarti apa ya? Kalau buat motor ya jangan tanggung-tanggung lah. Sekalian kalau mau modif juga mau modif aja. Jangan, soalnya pengalaman lah. Dulu saya suka gonta-ganti kayak cover tangki, terus cari apa namanya yang agak murah lah ibaratnya. Dulu itu pernah pakai sound booster, saing pengennya suaranya. Oh, biar kayak moge. Lah, kayak moge. Motor Tapi kan, gedon. nah kan jadi Iya. kalau di lampu merah kayak ambulan. Wih, kayak ambulan ya. Kan gitu. Jadi sekalian lah kalau mau terjun juga langsung terjun aja. Masalah kalau biaya itu nggak perlu diperinci. Soalnya kalau diperinci ntar tahu habisnya itu bingung. Jadi ya ada berapa mau beli ini ya beli ini. Terus tawang lagi pengen ganti ini ya ganti ini. Intinya tentukan konsep terlebih dahulu. Berarti kalau sebelum kalian nah ini penting ini guys. Sebelum kalian modif, kalian tuh harus memikirkan konsep sama budget dulu ya. Nah, yang penting itu budget. Budget terus konsepnya gimana. Jadi jangan kalian mentang-mentang ada budget, kalian garap tapi jadinya itu amburadul. Emang. Iya kayak odong-odong. Jadinya nanti ya. Jadi mending di progres dulu. Budgetnya disiapin, ya nggak perlu disiapin sih budget. Ada sedikit langsung ditempel, ada sedikit ditempel. Ada sedikit Jadi ditempel penuh uang semua, nggak jadi modif. Jadi gimana caranya budget nggak seberapa hasilnya seberapa gitu. Nah, Ya. jadi dengan harga minimalis, kualitas
maksimalis, harga minimalis, kualitas maksimalis, by Dian 45 guys. Nah hasilnya tuh kayak gini. Akhirnya mau taruh mbak lagi sih, cuma Belum nemu konsep ya. Jadi memang konsep itu penting ya. Jadi sebelum kalian mau ngerombak lagi itu konsepnya gimana itu pikir dulu. Soalnya konsep kita sama orang itu menurut kita itu bagus, tapi terkadang menurut orang lain itu konsep biasa gitu. Jadi konsep sebenarnya itu tergantung mood kalian sendiri lah. Jadi jangan malu kayak punya konsep gini, ya udah coba aja. Soalnya ntar ada kepuasan sendiri dari kalian lihat apa yang kalian konsep sudah terbentuk. Berarti kayak gini kan dirimu kan berarti bikin konsep kayak gini tuh yang menurutmu itu bagus ya. Ya. Bukan ini kan maksudnya kamu tuh bikin konsep gini tuh sesuai pemikiranmu sendiri ya. Bukan untuk mau dipamerkan ke siapa gitu. Enggak lah, itu kepuasanku sendiri. Tapi ternyata respon dari orang lain itu bagus juga Ya, gitu. alhamdulillah sih bagus. Meskipun hasilnya sebenarnya kalau dilihat sih banyak loh kekurangannya. Banyak kekurangannya. Nah, kalau menurut saya sendiri itu belum perfect lah. Masih ada yang kurang Masih gitu. banyak yang kurang. Cuma kan kita dari pihak luar atau orang yang melihatnya kan udah Wah gitu ya. wow atau dikira motor ninja. Iya. Padahal fiction. Padahal fiction modif ini kan. Ini fiction modif. Tapi kenapa ikut Osiris ya? Salah, ini R15 ori kan. Ori semua ini meskipun mesinnya mirip fiction. Tapi ininya apa? Gearboxnya itu beda satu step lah. Ini bisa jalan mundur loh. Bisa jalan Bisa mundur. jalan mundur. Sorong. Oh, 3 orang ya. Gatel. Ya kan meskipun nggak bisa lari tapi kan kita puas lah naikinya. Sekarang lo naik kenceng ya ngobrol sih ya banter-banter. Terus sama menteri api banter sopo sih dulu. Iya. Nah, mendingan ditonton. Gampar mulut lu lo. Pokoknya intinya itu menikmati jalanan. Nah. Ya. Jangan menuruti ego. Nah, kan soalnya kalau wis crash wis tahu ngalami Iya, soalnya. pernah pengalaman. Makanya kalau naik kayak arogan atau top speedan, aku mending tak tuntun daripada protol. Iya. Ya bener gitu. Kan motor udah dimotif bagus. Tapi buat apa untuk ngebut gitu ya? Kan nggak kelihatan sama orang. Nggak kelihatan sama orang. Terus kalau crash juga, waduh, Nah, budget udah keluar banyak, rusak, nah itu kan nangis. mending jalan sewajarnya jalan. Atau sepeda juga nggak lewat jalan keluar. Ya motor nggak lewat jalan tol guys. Kecuali Harley. Nah, makanya itu Harley lewat jalan tol guys, bisa. kita cuma penikmat apa yo? Iya, ayo. Penikmat apa yo sih katanya. Oh iya, kapan hari kan motormu ini ikut ini ya, kontes gitu. Oh ya, iseng-iseng gitu. Cuma kan saya taruh, saya tinggal. Itu gimana awalnya tuh gimana itu? Ya cuma iseng-iseng aja lihat ada yang kasih edaran lah, ada kontes motor Auto Trend waktu itu. Oh, itu keren. Auto Trend, sponsor sport banyak Auto Trend. Akhirnya tak lihat tanggalnya sama pendaftarannya, saya kontak. Akhirnya nggak ada kategori motorsport waktu itu. Kategorinya itu cuma Pretelan. lebih pretelan. Pedelan. Ya, lebih condong ke itu sih. Tailloop sama GL, direct style kayak motor-motor gitulah ibaratnya. Oh. Sportnya itu enggak ada. Motor ini kayak motor yang Kencang. motor kenceng, motor kurus-kurus gitu lah. Nah, kan nggak ada kelasnya, cuma terakhir itu ada kelasnya. Aku tanya lokal plat B. Nah, ini itu buat motor-motor al varian yang platnya di Sidoarjo. Plat Sidoarjo aja, bukan W ini. Gresik kan juga W. Sidoarjo. W Sidoarjo. Ya, itu akhirnya daftar ikut plat Sidoarjo. Akhirnya motormu bisa masuk. Nah, masuk itu. Nah, waktu di sana itu sempet sih ditawarin sama
panitianya disuruh ikut kelas motorsport. Soalnya kan waktu datang ke situ tuh motornya itu kebanyakan matic. Ya, motor-motor Thailand, motor-motor Thailand. Jadi kan spotnya cuma aku waktu itu. Terus ditawarin buat ikut sport, kan nggak ada kata bersport. Dan Ya. sport pun itu dadakan kelasnya itu. Nah waktu itu ditanya sama orangnya, Mas gak ikut sport? Eman daripada ikut lokal Pradwi. Siapa tahu mau ikut yang sport tak pindah kelas. Ini 250 kan. 250 guys, ini berapa? 110 250 cc. Dikira ini Oh. 250 cc. ini dikira 250 cc. Iya. Akhirnya bisa masuk. Enggak, aku ya bilang ditanya kan. Oh, maksudnya Tanya, ditawari ya, dikira ini ditawari, 250 ya. juga. Aku bilang ini 110 cc. 150. 100 tajam 110 kan kenapa? Oh, 110. Ya, Akhirnya- kayak smash. Smash. Sogun guys. Iya, Sogun. Eh, Jadi 110. sebut merek. Iya, enggak apa-apa. Ah. Nah, akhirnya kan orangnya kan lho, kaget gitu. Mosok Mas 150. Iya Mas, ini tak tunjukin STNK-nya kan, daftar kan tak STNK-nya. Oh, ya udah Mas, kalau kali 250 ikut spot aja. Ternyata itu udah tak pajang, kelas supportnya kan ada yang datang. Oh, beda edon-edon Mas. Sik, bentar. Kenapa ya? Ini kan termasuk motorsport ya guys ya. Tapi kenapa kok carinya itu yang kategori motorsport itu yang cc-nya 250? Ya, nggak tahu lah, ibaratnya itu ada yang Ketentuan ya. ketentuan lah. Itu ya wis lah nggak apa-apa. 250 up berarti ya? Ya minim 20. 250. Berarti 250 up deh. Jadi sampai ke atas yang cc 1000, ZX 14 itu banyak. Oh, gila. BMW, Benelli. Motornya Oh, yang gede. motornya Nah, kebanyakan dari Surabaya sih. Berarti Surabaya Surabaya. eksisnya bukan main guys, mugi-muginya. Mugi elit, yes. Mugi elitnya eksis dia. Akhirnya itu tak masukin situ sih. Sampingnya itu peda matic. Iya. Setelah itu ya sudah tak tinggal pulang aku. Oh, berarti kamu taruh, kamu tinggal. Iya kan pengumumannya kan malam. Jadi ya wis tak tinggal pulang dulu. Oh, itu dilombakan loh, bukan pameran doang. Ya dilombakan lah, ada juri yang keliling nilai satu persatu itu. Oh, berarti mirip ini guys, mirip acara sponsornya Osiris guys, Surya Nation. Surya Nation Motorland, iya. Ya sama Mirip kayak Surya sih. Nation Motorland, tapi ini event lokal ya, event. Kalau Surya Nation kan untuk motor custom. Oh iya, kalau Surya Nation motor-motor custom. Ya udah kalau setelah itu wis tak tinggal pulang. Nah, intinya aku ikut kan buat seneng-seneng aja. Terus ada yang motoin, diposting di Facebook. Ya aku tahu loh, ada yang motoin. Loh. Iya, makanya itu aku lihat, loh, ini motornya dia nih, masuk Oke. pameran. Tak tinggal pulang ya, meskipun nggak dapet nomor kan menang gengsi ini. Iya, yang penting masuk. Kapan lagi ngeber di dalam mall ya? Iya, berdoa. Dalam mall. Oh, di mana dia? Iya, di mana Ya, acaranya? pamerannya itu di Lipo lantai bawah. Lipo Sidoarjo, Terus dari Lipo lantai Plaza. bawah. Ya, lantai bawah. lantai bawah sendiri, lantai utama. Berarti sebelahmu itu motor ini ya, motor Matic. Matic Herek. Thailand gitu, herek. Yang biasanya dikasih kayak bunga-bunga gitu kan. Nah ini tak kasih menyan. Ini kamu Biar kasih keluar. oh ini dikasih dupang. Kayaknya Skater lah. Skateran lah. beda. Beda dari yang lain ya. Nah, itu acara atau tren? Itu tren, sponsor utamanya itu tren. Bedanya Ajis 010 pernah masuk di majalahnya Auto Trend dulu. Nah itu Auto Trend tuh eksis terus. Ya semoga Auto Trend bisa Support. ini support Osiris juga. Saya tarayu nih. Iya, nanti biar dirayu sama Mas Dian ini defisit sponsorship harus bisa merayu semua. Rencana ke depanmu untuk ini kan kamu ini ya defisit sponsorship ya. Maksudnya rencana ke depanmu, harapan ke depanmu untuk baik dari Surya Nation atau Osiris itu gimana? Kalau aku sih ya. Yes. Intinya tetap solid lah. Untuk Osiris ini sama Surya Nation Sama ya? Surya Nation bisa bersama, bisa support acara-acara kita. Juga kalau bisa
kita juga bisa timbal balik ke pihak sponsor juga lebih bagus lah, jadi sama-sama menguntungkan, nggak ada yang dirugikan. Sama-sama menguntungkan. Nah, tujuannya saya ingin mencari sponsor lagi lah, kan ini sponsornya rokok. Ya kalau bisa saya mau cari sponsor apa kayak oli atau minuman lah. Yang masih berhubungan sama ini ya. Masih berhubungan sama motor kan, kita kan oli kan tetap kan. Kita dulu juga pernah kan Oli sama oli. Dulu Osiris pernah juga kerjasama sama oli. Terus kita Sebuah oli pelumas. Pelumas. Dan terus kita kan udah gak lagi menjalin hubungan sponsor sama itu, akhirnya kita cut. Kita tetap ikut ke Surya Nation yang support sponsor utama. Berarti terima kasih Surya Nation sudah masih eksis buat support Osiris. Terus mau merencana sih mau ngajuin proposal buat ke ban lah. Ban kan juga penting kan. Kita cari ban yang sekiranya tengah-tengah lah, jadi harganya nggak terlalu mahal, ya maksudnya yang enak buat kerjasama gitu, sama-sama menguntungkan. Itu sih, saya sih pengen itu aja. Sama minuman kan pasti kita, kalau minuman kan untuk konsumsi semua orang, semua usia kan. Jadi seenggaknya kan itu lebih mudah, pokoknya yang mudah dijangkau. Orang tua. Cap orang tua. Ya, kan gitu, kita harus menghormati cap orang tua. Ya kan? Iya, orang tua. Itu lah segar kan orang tua. Iya. Cap badak. Nah itu kan minuman, Nah, katanya tadi minuman. cari sponsor minuman. Iya. Itu kan minuman. Bisa mengefreshkan Pikiran. imajinasi mulai ke traveling. Satu lagi pesenku buat ini, buat seluruh member Osiris, pokoknya buat keluarga Osiris lah, baik itu prospek, member, pengurus, semua. Pesenmu itu untuk mereka itu apa gitu? Nah, untuk pesen sih untuk semua member, untuk semua Keluarga. prospek atau keluarga besar atau yang di grup ofisial. Nah, janganlah pernah bosan lah, meskipun terkadang grup sepi atau agenda sepi kan, ya kita kan lagi pandemi Ya, jadi ya setidaknya kita buat agenda, tapi ya nggak perlu di share lah sebenarnya. Yang penting dalam grup atau dalam komunitas itu agenda tetap jalan, biar nggak memancing dari pihak luar yang ingin mereport atau untuk datang ikut acara. Jadi kita cukup untuk intinya aja lah. Karena kayak San Mori atau kita kayak kemarin Weekend, meskipun nggak akhir tahun atau tiap 3 bulan sekali nggak apa-apa sih. Kan kita 3 bulan sekali kan torwis kan nggak bisa karena pandemi. Jadi ya diganti itu kegiatan positif aja lah. Ya kalau bisa jaga nama baik juga kan ya. Nah, terutama itu jangan pernah buat rusuh dengan memakai atribut komunitas, Memakai sebuah nama komunitas lah. jadi mending sangu double maksudnya berangkat pakai PDH, pulang pakai kaos polos. berangkat pakai PDH, pulang pakai kaos polos. Maksudnya gimana? Oh iya guys, berangkat pakai PDH, niatnya itu mau silaturahmi dengan keluarga, komunitas, pulang pakai kaos gak tahu dari mana itu kan. Ya kan kehujanan, Oh, iya. orang ganti pikirannya itu. Iya, penuh rahasia ini guys. Yes, jorok guys. Berarti intinya kayak gitu ya pesannya Mas Dian untuk teman-teman semua, teman keluarga owner Sidoarjo R15, semoga tetap solid lah ya. Maksudnya komunikasi itu penting. Maksudnya jika kalian punya masalah, misal masalah dengan member siapa itu bisa curhat ke orang-orang yang kayak Mas Edo mungkin, yang sebagai pengurus, sebagai penasehat atau siapalah, yang maksudnya jangan sampai ada pertengkaran lah. Selalu jaga silaturahmi gitu aja ya. Ada lagi buat member-member yang baru itu lah, ibaratnya member yang baru ya. Member atau prospek? ya itu member yang baru sih terutama. Member Kalau yang punya nomor regis ya. Nah, yang kayak baru pengangkatan atau yang baru diangkat. Nah, saya minta itu kontribusinya Kontribusinya guys. ngombe rasanya. Iya.
ikut orang tua. Ya kan? Itu lebih ditingkatkan lah. Terutama yang ini guys, yang muda-muda yang masih wah. Kalau semangat memang kalian tuh ada perlu. agenda, usahakan ikutlah. Meskipun cuma datang, nggak bisa lama, ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya kita ikut support lah, sedikit daripada nggak sama sekali. Saya sih nggak mau apa ya, hujan lah. Mm-mm. Kan namanya orang juga kan satu detik pikiran udah berubah kan. Ya, Jadi makanya ya kalau bisa dimaksimalkan lah sebisanya. kontribusi jika bisa kontribusi, kalau bisa semaksimal mungkin gitu ya. Ya. Selagi masih bisa kontribusi untuk sebuah komunitas, sebuah keluarga kalian yang kedua mungkin bisa dimaksimalkan. Soalnya- Terutama ini ya, yang acara sponsor-sponsor gitu ya. Nah kalau nggak sponsor ya sebenarnya kalian support. Soalnya banyak merchant. Eman kalau nggak datang. Banyak hadiahnya. Jaket, topi itu mesti ada. Jangan khawatir lah. Jangan khawatir kalau sama Mas Dian ini. Enak. Enak pokoknya. Mlebu enak, metu enak. Mlebu enak, metu enak. Oh beda. Loh, ya bener sih. Mlebu enak, metu enak. Iya. Mangan. Iya mangan. Mlebu kan enak. Habis apa ikut agenda ono enake, mari agenda ya ono enake. Mlebu agenda berharap oleh merchandise, berharap dapat merchandise. Setelah selesai agenda sponsor dapat merchandise gitu. Tapi biasanya memang acara kalau merchant seenggaknya oleh nomor SPG ini lah. Ya setidaknya dapat nomornya. Kan ada hasil. Iya, ada. Yang penting hasil. 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 Yang penting ada Hasil. Meskipun nggak berupa barang, tapi kan berupa suatu kenikmatan. Iya, Harus suatu bersyukuri lah. Heeh. Satu kenikmatan kan bisa kenal sama SPG. Ah. Bisa ini, bisa buat ini teman belakang Buat koleksi lah. buat koleksi. Karena Asem. Ada lagi? udahlah. Udah ya. Cukup. Berarti itu guys. Terima kasih yang sudah ini masih setia untuk menonton YouTube-nya Osiris, masih setia untuk support official YouTube-nya Osiris. Aku sebagai bagian dokumentasi, sebagai admin juga ingin selalu biar Osiris itu eksis di media sosial manapun, entah itu Instagram, Facebook, YouTube terutama. Tantan nggak? Tantan tuh apa? Bigo. Aplikasi. Kalau mau Osiris punya, Aku. besok Osiris kalau punya Bigo, adminnya bukan aku guys. Ini guys. Ini adminnya Bigo. Bigo. Ya. Umi. Kan lebih terkenal. Oh, Tapi iya. kita live juga dibayar kan. Iya, tapi ya susah live kalau bareng gitu. Kalau orang aja ya. Oke. Ya udah. Oke guys, tetap support YouTube-nya Osiris ya. Subscribe bagi yang belum biar Osiris tuh bisa lanjut terus, bisa jaya terus, dan tentunya YouTube-nya Osiris bisa eksis terus pokoknya. Semangat untuk upload lagi. Mungkin kedepannya nanti admin akan ini Q&A lagi terutama sama pengurus, sama pokoknya tunggu aja lah, nanti ada lagi di lain waktu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa share, like, jangan lupa tinggalin komennya. Kalau yang nggak suka bisa dislike, nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Subscribe ya, terima kasih. Bye. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한